Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin dan limpahan rahmat nikmat darinya yang tentu itu sangat berharga ya, bagi kehidupan kita ya di dunia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mempertahankan ya karunia-Nya, nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam kepada diri kita semuanya hingga ajal menjemput kita semuanya ya, sehingga dengannya ya kita bisa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semoga juga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para sahabat, pada keluarga, tabi'in, atba'ut tabi'in ya, dan semoga senantiasa disampaikan kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang senantiasa istiqomah di jalan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan hari ini, masih dalam bab peringatan-peringatan ya, atau beberapa peringatan terkait bacaan tarqiq atau tafkhim ya, terkait bacaan tarqiq dan tafkhim. Lebih tepatnya atau lebih fokus juga kita dalam bacaan tarqiq atau tipis ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu ya matan-matan bait-bait dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah pada pembahasan yang sedang kita pelajari bersama ya, khususnya di bab yang sedang kita pelajari ya, di dua pertemuan sebelumnya, dan kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan hari ini, di mana kemarin kita sudah sampai di huruf yang keempat ya, di huruf yang keempat yang kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala harus menjadi perhatian untuk kita semua orang yang ingin membaca Al-Quran ya, agar senantiasa menipiskan
huruf-huruf yang kemarin telah diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari di dalam matannya, dan agar kita berhati-hati untuk tidak menebalkan bacaannya. Apa kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam bait-baitnya yang kemarin sudah kita pelajari bersama? Ya, berkata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, "Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafdhil alifi wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalaqqaf wa 'ala Allahi walam wal mima min makhmasati wa min marad wa ba'a barqin batilin bihim bidhi." Ya, kemarin sudah sampai ke bait yang tadi kita bacakan, sampai ke huruf yang keempat yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari agar kita senantiasa menjaga bacaannya agar tidak dibaca tebal. Yang pertama adalah huruf hamzah, ya. Yang kedua adalah huruf lam, ya. Berikut juga Al-Imam Ibnu Al-Jazari kemarin sudah memberikan beberapa contoh-contoh pada huruf-huruf yang beliau peringatkan agar kita berhati-hati di saat membacanya. Kemudian yang ketiga adalah huruf mim. Yang selanjutnya yang keempat adalah huruf ba, wa ba barqim batilin bihim bidi. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala dia melanjutkan baitnya, ya, di dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyahnya. Beliau melanjutkan, wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwati nijtuthat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Nah, pada bait sampai bait sini, ya, kita insyaallah akan melewatinya terlebih dahulu pembahasan ini, ya, agar menyambung dengan pembahasan sebelumnya. Karena di beberapa bait ini, ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala terlebih dahulu memisahkan, ya, memutus atau memisahkan pembahasan yang sebelumnya kita bahas kemarin, ya, yang beliau rahimahullahu taala mewanti-wanti agar kita fokus pada bacaan huruf tipis, ya, pada bacaan tipis dalam beberapa huruf yang beliau peringatkan. Nah, di bait sampai bait yang tadi yang kita bacakan tadi, yaitu pembahasan ataupun peringatan beliau rahimahullahu taala terkait beberapa sifat lainnya, ya. Terutama di sini disebutkan yaitu adalah sifat syiddah, sifat jahar, dan juga sifat qalqalah, ya. Wahris, karena di akhir bait pada bab ini, ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu melanjutkan kembali pembahasan tentang peringatan di huruf-huruf yang beliau katakan untuk kita berhati-hati agar tidak membacanya menjadi tebal, ya. Di bait yang terakhir, ya, dua bait lagi, ya, waha'a hasa ahattul haqqu wasina mustaqimi yasqu, atau bait yang ke-40 dari matan Al-Jazariyah, ya. Waha'a hasa ahattul haqqu wasina mustaqimi yasqu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita lewati terlebih dahulu beberapa bait sebelumnya tadi yang memisahkan atau memutus pembahasan tentang bab peringatan untuk bacaan tarqiq, ya. Tadi sebelumnya di bait yang sebelumnya yang terakhir kemarin sudah kita bahas, sudah sampai di huruf yang keempat, yaitu huruf ba, ya, agar kita berhati-hati senantiasa membacanya dengan tipis, ya, walaupun berdampingan dengan huruf isti'la atau huruf tebal. Selanjutnya yang kelima, ya, kata Imam Ibnu Al-Jazari, waha'a, ya, waha'a hasa ahatul haqqu, atau waha'a, ya, huruf yang selanjutnya, ya,
yang menurut Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, agar kita berhati-hati untuk tidak menebalkan bacaannya, itu adalah huruf H, ya, yaitu huruf H. Hati-hati kita tidak membacanya ditebalkan, ya. Waha'a. Berikut juga Imam Ibnu Al-Jazari memberikan beberapa contoh, ya, memberikan beberapa contoh terkait huruf H, ya, yang agar kita berhati-hati tidak membacanya dengan bacaan yang tebal, ya. Kita harus membacanya dengan bacaan yang tipis, ya. Di sini contoh yang pertama yang beliau berikan adalah kata yang terdapat dalam surat Yusuf ayat ke-51, haso. Coba haso. Nah, di sini ada dua huruf H yang masing-masing huruf berdampingan dengan huruf shad, ya, di mana huruf shad merupakan huruf isti'la dan bahkan, ya, huruf shad adalah huruf itbaq yang sangat tebal bacaannya. Maka pada huruf H-nya harus diperhatikan tidak terpengaruhi, ya, oleh huruf shad. Huruf H harus tetap kita baca dengan haknya, ya, itu adalah istifal yang suaranya kemudian adalah tipis, ya, tidak tebal. Coba masuk ke huruf shad, ya, jadi tidak tebal tidak tebal duluan dari huruf H-nya. Jangan sampai haso, ya, tidak seperti itu, ya, karena kita ingin fokus di bacaan tebal di huruf shad sehingga huruf H-nya terpengaruhi oleh huruf shad. Maka harus fokus pada huruf H-nya dibaca dengan bacaan yang tipis, ya. Haso. Coba. Baik. Kemudian kita bacakan dulu kata pada contoh-contoh yang beliau berikan. Itu yang kedua adalah pada kata ahatu. Coba. Ahatu. Baik, di sini ada huruf H yang setelahnya berdampingan dengan huruf to, ya, dan di sini juga insyaallah ini akan kita pelajari bersama di pembahasan atau di pertemuan selanjutnya tentang idgham, ya, tentang idgham, di mana idgham terbagi ke dalam beberapa bagian, ya, ada mutamatsilin, ada mutajanisen, ada mutaqariben, ya. Di sini dibacanya pada huruf to itu dileburkan ke huruf ta, tapi tidak kamil, ya, tidak secara sempurna masuk ke dalam huruf ta, ya, tapi masih menyisakan, ya, sifat huruf to, di mana huruf to ini memiliki sifat tebal. Jadi huruf to tebal terlebih dahulu baru ke huruf ta. Ahatu. Jadi tidak langsung ditasydidkan ke huruf ta. Jadi ahatu, atau tidak juga ditebalkan keduanya sehingga huruf ta-nya juga menjadi tebal. Ahatu, ya. Baik, walaupun di sini kita fokus di huruf H, tapi kita ambil sambil latihan, ya, mempelajari cara bacaan pada kata ini, ya. Jadi ahad menyisakan huruf tebal, tetap istafkhimnya disempurnakan, kemudian barulah ke huruf ta. Ahad tu, ya, seperti itu. Coba ahad tu. Tebalkan huruf to-nya, tipiskan huruf ta-nya. Ahad tu. Baik. Kemudian di contoh yang ketiga itu adalah pada kata al-haqqu, ya. Di sini juga sama, huruf H setelahnya berdampingan
dengan huruf isti'la, dengan huruf tebal, yaitu adalah huruf qaf. Maka jangan sampai kita membacanya al-haqqu, apalagi kalau sampai dibaca tebal dari lamnya. Al-haqqu, ya tidak seperti itu, tapi tipis. Yang tebal adalah huruf qafnya. Al-haqqu, al-haqqu, al-haqqu. Baik, kita latihan ya di ayat-ayat yang terdapat kata yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari di 3 kata yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah haso, ya, itu ada di surat Yusuf ayat ke-51. Kita baca dari kulna saja ya. Huruf qaf, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su, atau di kata setelahnya aja. Qalatim imra'atul azizil ana hasal haq. Nah, di sini juga ada kata al-haqqu. Baik. Qalatim imra'atul azizil ana hasal haqqo. Silakan. Qalatim imra'atul azizil ana hasal haqqu. Naam. Kita ulangi dari qalatim ra'atul azizil ana hasal haq. Haknya tipis lagi di sini. Ya, satu contoh di dalam ayat Al-Qur'an ada 2 kata contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, haso dengan al-haq. Baik. Qalatim ra'atul azizil ana hasal haqqo. Di sini ada qalqalah, ya, ditahan terlebih dahulu karena pada huruf qalqalahnya ada tasydid haq, baru dipantulkan. Kita ulangi. Qalatim ra'atul azizil ana hasal haqqo. Qalatim ra'atul azizil ana hasal haqqo. Hasal haqqo. Hasal haq. Nah, tipis di huruf H, tebal di huruf Shad. Hasal haqqo. Kita lanjutkan. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Baik, di kata atau di kata ana, huruf na-nya dibaca pendek, ya, dibaca pendek. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Selanjutnya pada contoh kata yang kedua, pada kata ahabtu. Ahabtu tebal pada huruf to, tipis pada huruf ta,
dan jangan lupa pada huruf H-nya sebagaimana yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, kita harus membacanya dengan tipis ya. Faraqqiqum mustafilan. Bacalah, hendaklah membaca dengan tipis huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Ya, dan H ya adalah huruf yang secara mutlak dibaca tipis ya. Di sini ada di dalam surat An-Naml ayat ke-22. Famakatha. Baik, kita baca. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. Kita ulangi. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. Coba dari faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Kita sekali ulangi di kata yang tadi. Faqala ahattu. Faqala ahattu. Tipiskan huruf H dan Ta pada huruf To-nya, ditebalkan sifatnya. Faqala ahattu. Faqala ahattu. Baik ya. Di sini di huruf H harus berhati-hati tidak dibaca dengan tebal ya. Kemudian di contoh yang ketiga ya, yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu pada kata al-haqqu ya. Banyak sebetulnya termasuk di huruf di surat yang tadi pertama, di surat Yusuf ayat 51 juga ada. Banyak sekali pada kata kata al-haqqu di dalam Al-Qur'an. Baik. Salah satu contohnya adalah di dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Kita baca. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Sini hati-hati juga, la ta-nya tipis, ghainnya tebal. La taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum. Kita lanjut selanjutnya. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Baik, ya di sini al-haqqu, perhatikan haknya dibaca tipis, yang tebal adalah huruf qafnya. Kita ulangi. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Baik,
Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya ya sudah ganti huruf lagi. Di huruf selanjutnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya di sambungan bait yang tadi mengatakan wasina mustaqimi yasqu yasqu. Huruf yang terakhir ya dari huruf-huruf yang beliau peringatkan untuk kita berhati-hati membacanya dengan tipis itu adalah huruf sin ya, huruf sin, wasina ya, dan hati-hati jangan sampai kita menebalkan huruf sin ya. Dan beliau rahimahullahu taala memberikan 3 contoh di sini pada kata mustaqimi, kemudian yastu, dan yang ketiga adalah yasqu ya. Coba mustaqimi. Ya, di huruf sin dibaca tipis ya, karena sedikit dipengaruhi oleh huruf sebelumnya ya. Walaupun di sini huruf sin tidak berdampingan dengan huruf yang tebal isti'la, tapi huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah ya, sehingga tidak tidak menutup kemungkinan ya sebagian banyak orang akan membacanya huruf sin menjadi huruf tebal ya, mus. Nah, tidak seperti itu, sinnya dibaca tipis, mus ya, mustaqim. Coba mustaqim. Baik, kemudian di kata yang kedua yastu. Yes, kemudian di huruf yang ketiganya adalah huruf to ya. Huruf to-nya tebal, tapi huruf sinnya hati-hati dibaca tipis. Yastu. Yang selanjutnya pada kata yas'u, Al-Imam Ibnu Al-Jazari juga memberikan contoh di sini terkait huruf sin yang harus hati-hati kita membacanya, tidak dibaca dengan tebal. Yas'u. Ini contoh-contoh ini ada di bait yang dikirimkan ya, itu terkait bab fi dzikri ba'dhi tanbihat ya, di bait yang terakhir atau yang ke-40 dalam matan Al-Jazariyah. Baik, kita latih pada 3 kata yang beliau berikan contoh terkait bacaan yang harus dibaca tipis di huruf sinnya. Yang mustaqim yaitu sudah familiar ya, ada di surat Al-Fatihah ya. Ada di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita latih. Ini termasuk ke peringatan yang sebelumnya pada huruf hamzah yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, wa hamza alhamdu a'udhu ihdina. Ihdina di sini i-nya hamzahnya harus dibaca tipis juga. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, di huruf sin dibaca tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di contoh yang selanjutnya pada kata yas'u ya, itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat ke-72 ya. Al-Hajj ayat yang ke-72, ayatnya cukup panjang. Kita latih dari kata yakaduna yasquna. Baik, perhatikan bacaannya dan tulisannya. Yakaduna yasquna billadzina yatluna alaihim ayatina. Yakaduna yasquna billadzina yatluna alaihim ayatina. Baik, pada kata yasquna perhatikan tipis sinnya
Kemudian di huruf to-nya dibaca dengan tebal. Yakaduna yasquna billadzina yatluna alaihim ayatina. Yakaduna yasquna billadzina yatluna alaihim ayatina. Qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum. 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 Pada huruf ro juga dibaca tipis, bisyarrim min dzalikum. Ya. Kemudian an-nar. وعدها الله الذين كفروا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وبئس المصير. Terakhir yang beliau sebutkan sebagai contoh di sini itu adalah pada kata yasqu. Ya, ada di dalam surat Al-Qasas, ya. Ada di dalam surat Al-Qasas ayat ke-23, ya. Baik. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Walamma alaihi ummatan minan nasi yasqun. Baik, kita baca dari wajada. Wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Minanna pada nun tasydid, ya, ada tambahan gunnah ditahan. Ya, di kata yasqun, ya, Imam Ibnu Al-Jazari telah memperingatkan sinnya dibaca tipis, ya, tidak terpengaruhi oleh huruf qaf yang ada setelahnya. Sekali lagi, wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Kita latihan dari ya ahlal kitab di contoh yang ketiga. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Coba Bang Sul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya tipis, minasyaitoni. A'udzu billahi
berhenti aja di fi dinikum. Kita fokus di latihan perbaikan. Ya ahlal kitab berhenti di fi dinikum, kemudian nanti dilanjut di wala taqulu. Ya ahlal kitab la taqulu. Ta-nya tipis juga. La ta. Huruf goinnya baru tebal. Ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum. Nanti cukup lanjut. Wala La-nya tipis. Wala taqulu. wala taqulu ala Allahi illal haqq. Nah, di huruf H sekali lagi kita baca tipis. Ala Allahi illal ha. Baru kata masukkan huruf qaf illal haqq. Baik. Lanjut. Coba di yakaduna yastuna. Langsung. Yakaduna yastuna. Yakaduna yasquna billadina yatluna alaihim ayatina. Baik, cukup di dua contoh itu aja. Langsung kawin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu. Huruf ghain mengalir. La mengalir suara dan juga ini suaranya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Hanya kurang tipis. Ha illal haqq. Illal haqq. Baik, ulangi dari wala taqulu. ولا تقولوا على الله إلا الحق. Lanjut satu lagi yakaduna yastuna. Yakaduna yastuna. Jangan ada jeda di situ. Yastu dari as ke huruf to-nya bersambung. Yakaduna yastu tidak diputus suaranya. Yakaduna yastuna bil. Iya betul. Terus yakaduna yastuna. Agak tebal. Yastuna. Sinnya tipis dulu. Nah gitu. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Ada hams pada kata pada huruf ta. Yatluna billadzina yatluna alaihim ayatina. Ulangi. Dari yakaduna. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Yakaduna yastuna. Yakaduna Ulangi. Yakaduna. Yakaduna Tipis. Du. Lagi. Du.
عليهم آياتنا. Barakallahu fikum. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan sore hari ini ya, di pembahasan tentang peringatan ya beberapa pada bacaan tipis atau tartib, kita sudah selesai ya, ada 6 huruf ya yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, yang kata beliau di awal bait pada bab ini, faraqtiqam mustafilan. Sekali lagi, hendaklah orang yang membaca Al-Qur'an itu membaca dengan tipis, menipiskan bacaannya, mustafilan min ahrufi, pada huruf-huruf yang memiliki sifat istifal ya, di mana istifal itu ya mustahabnya adalah dibaca dengan suara yang tipis atau tarqiq ya. Ada yang pertama huruf hamzah ya, kemudian huruf lam, huruf mim, huruf ba, kemudian yang dua terakhir tadi adalah huruf ha dan huruf sin. Berikut dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, tetapi ya di luar daripada itu juga tetap kita harus menyempurnakan bacaan tebal tipis pada huruf-huruf yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Kalau dia hurufnya memiliki sifat istifal ya, istifal berarti banyak hurufnya selain dari 7 huruf isti'alah, khussabag tingkil. Selain dari 7 huruf ini adalah huruf istifal, di mana huruf-huruf istifal itu tentunya harus dibaca tipis ya, kecuali dalam beberapa huruf yang dalam kondisi beberapa keadaan bisa menjadi tebal ya, seperti pada huruf lam, kemudian pada huruf alif, dan juga pada huruf ro ya, itu yang sebetulnya mereka 3 huruf ini adalah huruf istifal, tapi dalam beberapa keadaan, dalam beberapa kondisi dia bisa menjadi tebal suaranya. Nah, selanjutnya insyaallah akan kita bahas di bait yang tadi kita lewati, yaitu tentang peringatan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, beberapa peringatan dari beliau tentang sifat syiddah, jahr, dan qalqalah ya. Kita melewatkan 2 bait setengah ya, 2 bait setengah dari wahris ala syiddati wal jahri alladhi sampai kepada sifat qalqalah wa iyyakun fil waqfi kana abyana ya. Setelah itu selesai insyaallah di bab tentang beberapa peringatan yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan untuk pembahasan dan pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.